Kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah remaja hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-45. Saya baca untuk kita dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Markus 10 ayat 42 hingga 45 demikian tertulis. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Selamat sore bagi kita semua. Senang kita bertemu kembali dalam ibadah remaja ini, dan ibadah ini akan berlangsung dengan tema Yesus adalah pemimpin yang melayani. Yesus adalah pemimpin yang melayani. Kalau kita bicara soal pemimpin, tentu akan ada pertanyaan dalam diri kita, pemimpin itu apa? Nah, kalau saya tanya sekarang kita, 3 kata yang bisa kalian sebut pemimpin itu apa? Jika saya tanya, apa itu pemimpin? 3 kata. Ada yang berani? Pemimpin itu siapa? Apa? 3 kata aja. 1 kata kira-kira dalam benak kalian kalau ditanya pemimpin itu apa? Ada yang berani menjawab? Ya. 3. Ya? Orang yang terpilih. Maksudnya 3 kata itu misalnya dia bos atau otoriter. 3 kata. 1 kata lah, maksud 1 kata. Pemimpin itu apa? Menurut kalian, yang kalian alami lah. Entahkah itu orang tuamu, entahkah itu gurumu, entahkah itu pendetamu, entahkah itu RT RW. Pemimpin itu apa? Siapa? Kepala. Oke. Ada lagi. Pemimpin itu siapa? Apa? Ada? Oke. Bisa saya bantu? Bisa dikatakan pemimpin itu bisa bos atau perintah, yang tukang perintah, atau bisa orang yang punya jabatan yang powerful, misalnya gubernur, bupati, atau presiden, atau ketua DPR, atau mungkin dihormati. Dia pemimpin itu dihormati atau disegani. Nah, itu contoh. Nah, dalam dunia yang kita hidupi sekarang, entahkah itu di sekolahmu atau di tempat di mana kita berada, di lingkungan kita, RT RW, kita merasakan ada orang yang disebut pemimpin. Nah, sekarang kita melihat lagi pemimpin yang kita sebut tadi, entah katakanlah skop kecil RT RW, atau yang kalian lihat misalnya wali kota Batam. Itu biasanya dilayani atau melayani? Yang kalian lihat, dilayani atau melayani? Dilayani. Dilayani berarti ada protokolernya ya, yang mengawal dia. Sebelum dia sampai ke sebuah tempat, ada orang yang mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika dia mau memberikan kata-kata bimbingan,
Ada orang yang memberi kertas untuk dia sampaikan dalam kata-kata sambutannya. Artinya dia dilayani. Sampai nanti dia duduk pun diantar ke tempat duduk. Kalau dia datang, wajib orang berdiri. Mari berdiri karena wali kota Batam datang atau gubernur Kepri datang. Itu dilayani. Nah, sekarang ini pun kalau kita baca teks ini sebelum ayat 42, ada dua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, bincang-bincang dengan Yesus. Mereka berkata begini, nanti kalau Yesus sudah sampai di sorga, tempatkanlah kami berdua di sebelah kananmu atau di sebelah kirimu. Mereka minta jatah tempat VVIP di sebelah kiri atau kanan Yesus. Ini kan karena mereka merasa murid yang dikasihi, murid yang dekat dengan Yesus. Biasanya orang-orang yang dekat dengan pemimpin itu kan minta privilege, hak istimewa, supaya dia punya tempat yang bagus, supaya dilayani dengan baik. Tetapi Yesus mengatakan masterclass sebagai seorang pemimpin itu tidak serta-merta yang dekat dengan Yesus itu ialah orang yang akan duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus. Maka dia memberi jawaban yang menurut dunia itu terbalik. Coba kita lihat misalnya dalam jawabannya di ayat yang ke-43. Dikatakannya begini, Tidakkah demikian di antara kamu, siapa saja yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kalau engkau ingin duduk di sebelah kananku atau kiriku, maka dia harus menjadi pelayan. Jadi bukan dihormati. Pelayan itu berarti dia harus menyediakan apa yang dibutuhkan tamu. Misalnya pergi ke restoran, rumah makan. Pelayan itu apakah dia duduk atau menyambut? Silakan duduk Pak. Mau makan apa? Minum apa? Itu biasanya pelayan, bukan? Atau dia duduk di kursi singgasana. Lalu tamu yang datang itu dibiarkannya mengambil sendiri yang dibutuhkannya. Seperti itukah pelayan restoran? Tidak. Dia akan datang menyambut tamu-tamu besarnya, lalu menyediakan duduk dan memberikan daftar menu, lalu dia sabar menunggu pesanan kita. Lalu setelah itu dia bacakan, saya ulangi ya pesanannya Bapak Ibu, ayam goreng 1, cendol 2, iya kan, barbecue atau hotdog 3 misalnya. Baru habis itu ada yang tidak saya sebutkan, oh sudah oke. Lalu pergi dia. Lalu dia datang, Bu ini ayam goreng 1, barbecue 3, sesuai dengan pesan. Itu menurut Yesus yang ingin duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Lalu yang kedua, dia berkata dalam ayat yang ke-44, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi berbanding terbalik. Sehingga siapa yang ingin nomor 1 di kerajaan Allah, hendaklah dia menjadi hamba, budak. Budak itu tidak boleh melawan kepada atasannya. Kalau disuruh sapu ruangan ini, dia harus sapu. Pergi dulu kau ke kota, dia harus pergi, tidak boleh melawan. Kalau dia melawan, berarti dia kehilangan hidup dan masa depan. Itu yang kita lihat dari teks hari ini. Sehingga kita melihat ada pemutarbalikan keinginan para murid, secara khusus Yohanes tadi dan Yakobus yang ingin duduk di sebelah kanan sebelah kiri Yesus. Ternyata Yesus beri jawaban yang di luar dugaan mereka. Itu yang kita lihat dari teks ini. Sekarang kita melihat bagaimana cara supaya kita disebut menjadi pemimpin yang melayani. Kalau saya tanya sekarang, siapa yang ingin menjadi pemimpin ke depan? Siapa yang ingin pemimpin ke masa depan?
Wah, ini masih laki-laki, perempuan nggak ada yang mau memimpin ini. Nggak ada jadi direktur perusahaan untuk kalian, perempuan ini. Siapa yang jadi pemimpin? Ini siapa yang tidak mau memimpin? Bagaimana cara supaya kita jadi pemimpin? Kalian jadi pemimpin nanti berdasarkan teks yang kita baca tadi. Pertama, milikilah mentalitas not so with you. Mentalitas not so with you artinya aku tidak seperti engkau. Berani berkata tidak. Berani tampil beda. Jadi pemimpin yang baik itu ialah berani mengatakan tidak kepada kehendak dunia, keinginan daging, tetapi berkata ya kepada kehendak Tuhan. Inilah yang disebut dengan mentalitas pemimpin, sehingga dia tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar kehendak Tuhan. Saya baru mengikuti kontestasi calon ketua umum PDIP tanggal 8 lalu bersama teman supaya jadi ketua ini harus menyampaikan visi lalu menjumpai pemilih gerakan menuju. Saya sudah sampaikan visi, tapi saya tidak seperti yang lain memberi uang kepada peserta. Memang soalnya ketika sesuatu kepada peserta, seakan-akan saya tidak tahu. Lalu hasilnya, apakah saya menang? Tidak. Yang menang siapa? Yang kasih uang kepada peserta supaya dia dipilih. Apakah itu pemimpin? Betul dia pemimpin, tapi pemimpin dunia. Apakah dia bisa menjadi orang yang terhormat? Belum tentu, karena dia telah bayar orang untuk pilih dia. Jadi kalau mental seperti itu nanti kalian, maka engkau pemimpin yang tidak layak bagi Allah. Pemimpin yang layak ialah melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berani berbeda dari dunia ini, tidak mengikuti cara dunia untuk menjadi orang besar. Cara dunia untuk jadi orang besar, kasih aku uang supaya aku pilih kau, itu cara dunia. Kalau cara Allah supaya menjadi pemimpin yang besar, dia harus menjadi pelayan dan menjadi hamba. Berterbalik. Bukan kita yang membayar dia, tetapi kita yang melakukan pelayanan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menggunakan tangan besi otoriter. Coba kita baca ayat 42 bersama-sama. Coba ayat 42 kita baca bersama. 3 ya. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, coba, kamu tahu bahwa mereka dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa, bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang kepada mereka. Jadi pemimpin yang otoriter, yang sewenang-wenang kepada bawahannya, itu bukan tipe pemimpin yang melayani Tuhan. Tipe pemimpin yang melayani Tuhan ialah melayani dengan rendah hati. Jadi dia tidak mau sewenang-wenang. Walau yang dipimpinnya orang yang lemah, orang yang tanda petik kurang pengetahuan, orang yang tidak punya pengalaman. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kita harus merangkul lalu mendorong dia supaya sukses. Itu pemimpin yang baik. Sehingga kehadiran kita memberi motivasi supaya dia berhasil menjadi pemimpin. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Menjadi pemimpin yang melayani Tuhan ialah dia harus menjadi diakonos, pelayan. Coba kalau saya tanya, ketika kalian datang ke gereja ini, apa yang pertama kalian lihat di gereja ini? Setiap kalian datang ke gereja ini, apa yang kalian kerjakan? Ada yang berani bersaksi kalau datang ke gereja ini atau lingkungan gereja inilah? Apa yang kalian lakukan? Apakah hanya penikmat? Penikmat itu kan datang, duduk, dengar firman, bernyanyi. Harus keluar. Apakah kalian bermusisi sebagai orang penikmat ibadah, penikmat gereja? Atau apakah dalam hati kalian ini menjadi pelayan? Ketika misalnya ada contoh, ini mic ini berada di sini, lalu kalian datang sebagai remaja melihat ada sesuatu yang kurang dengan letak mic ini, lalu kalian datang ke depan memperbaikinya, lalu membuatnya bagus di sini. Seorang terang pernah begitu? Ada yang melakukan seperti itu? Mungkin ini ada kata-kata tidak pernah terjadi. Ada di situ permen atau apa sampah. Adakah kalian pernah dengar biji sampah itu? Lalu kalian letak ke ranjang sampah? Ada yang pernah dengar begitu? Selama hidup dari gereja ini? Ada kata-kata yang bisa terjadi. Wah, kalau dia mempercayai ini di masa depan, lakukan terus. Karena itulah ciri pelayan Tuhan, diakonos. Atau adakah kalian yang datang ke gereja ini melihat temanmu lusuh, lesu, atau pucat? Lalu bertanya, kenapa kamu sis? Nampaknya wajahmu kayak pucat, warnanya. Ini ada permen, silakan makan. Ada seperti itu orang? Biasa orang ada? Ada ini lagi ini. Kalau itu bermain, itu pelayan, dia keros. Dia peduli dengan temannya, take care. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana pemimpin yang ingin menjadi pelayan Tuhan? Cirinya yang keempat, dia harus menjadi doulos, hamba. Jadi menghamba itu dia membuang atau menekan egonya untuk orang lain. Contoh misalnya ketika gereja ini padat penumpang, pada masa Paskah, Natal, musim itu, lalu kalian sudah duduk sama ini, lihat ada untuk datang ke gereja, apakah kau memberi kursimu untuk itu atau ya itu? Kenapa kamu lambat? Siapa yang pernah ngasih kursi buat di gereja ini? Ada? Tidak, mungkin gereja tidak ada. Ketika kalian pernah masuk ke masyarakat transportasi, dan yang ramai pernah di belakang tidak ada ya transportasi yang ramai. Tidak seperti Jakarta, ada Transjakarta, ada KRT, ada Komuter, ada MRT, ada sekali. Tidak pernah ya ada pengalaman kalian seperti kita di belakang. Oke, kita abaikan. Tapi yang jelas ketika kita ini jadi pelayan yang melayani Tuhan, kita harus berani menjadi menghamba. Memberi kepada orang yang seharusnya itu milik kita, bagian kita. Jadi menghamba, doulos. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana pemimpin yang melayani Tuhan ialah mengutamakan inklusivitas. Coba kalau kita baca ayat yang ke-44, pada bagian akhir dikatakan begini, ia menjadi hamba untuk berapa? Berapa orang? Ia menjadi hamba untuk berapa orang? Berapa? Semuanya. Jadi ia menjadi pelayan Tuhan itu bukan eksklusif, tapi dia inklusif untuk semuanya. Jadi pemimpin itu bukan untuk
diri sendiri saja, keluarga saja, gereja kita saja, tapi untuk semuanya. Entahkah itu dari berbagai suku, agama, budaya, kita harus melayani mereka. Kalau di Batam ini kan multi etnis, multi agama. Apakah kita selalu mengatakan, kami kan orang Kristen, kau Islam, kau Hindu, Buddha, beda loh, maka kalian tidak mau tolong. Kan bisa saja begitu kan, di sekolah misalnya, ada teman kita yang jatuh tiba-tiba, karena itu teman kita yang pertama lain bukan dalam Islam, jadi tidak mau tolong. Kenapa? Lain. Aku pun sama Kristen, tapi ketika belajar, baik orang ini perintah pastor, kalian tidak mau menolong, maka itu bukanlah pelayan Tuhan untuk semua. Jadi kalau kalian menjadi pelayan untuk semua, bukan sekalian, bukan pragmatis, bukan hanya orang-orang yang eksklusif, tapi kita untuk semuanya. Inilah yang akan kita kerjakan jika kita ingin menjadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan itu harus offensif, terbuka kepada setiap orang, bahkan jadi humble, rendah hati, yang memberi diri sepenuh kepada mereka. Sehingga ketika kita belajar hari ini menjadi pelayan untuk Tuhan, kita mengubah mindset kita dari mindset dunia, pemimpin itu bos, pemimpin itu otoriter, menjadi pemimpin yang humble, pemimpin yang inklusif, melayani untuk semua, pemimpin yang doulos, menjadi hamba, pemimpin yang diakonos, pelayan, dan pemimpin yang berpikir beda dari dunia ini, berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya melalui firman hari ini kita dimotivasi, entah kapanpun kita jadi pemimpin, minimal pemimpin untuk diri kita, atau nanti kita pemimpin untuk orang banyak, atau pemimpin di dalam sebuah perusahaan, pemimpin di dalam sebuah komunitas, kita telah memiliki motivasi pemimpin yang melayani Tuhan. Amin. Jadi kalian harus menjadi pemimpin yang melayani Tuhan, bukan pemimpin yang melayani tanda petik dunia yang penuh kekotoran ini. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong saudara, bahwa kita diajak sebagai remaja mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin yang melayani Tuhan kelak di tengah gereja, keluarga, dan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, karena firman telah kami urai, kami telah jelaskan, sehingga para remaja gerejamu ini mampu menjadi pemimpin yang melayani. Karena kami menyadari Yesus yang adalah pemimpin yang melayani. Dia telah menjadi doulos, pemimpin pelayan, dia telah menjadi hamba, dia telah menjadi diakonos. Bahkan rela mati untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang membebaskan. Kiranya kami menyadari Yesus sebagai pemimpin yang melayani, sehingga kami mempersiapkan diri kini untuk masa depan menjadi seorang pemimpin yang melayani Tuhan. Kami mampu berkata tidak untuk dunia. Kami mampu mengatakan pelayanan kami, diri kami menjadi diakonos, doulos, pelayan dan hamba. Bahkan kami mampu menjadi orang yang inklusif, melayani semua orang, sehingga terlihatlah bahwa kami benar-benar melayani dengan kerendahan hati untuk Tuhan. Mampukan kami untuk memahami, mengerti firman-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.